Halo semuanya, kembali bersama saya Polar di acara pembahasan review plus spoiler serial anime. Dan kali ini kita akan mereview anime Darwin's Game episode ke-8. Tonton sampai habis videonya ya, biar bisa ngerti nih apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Kali ini, episode ini cukup dapat mengeluarkan getaran-getaran rasa penasaran dari dalam jiwa ya. Karena kita dapat melihat Kaname yang mengalahkan tim manusia sampah, ngelihat karakter baru, dan ngelihat kesembuhan dari si Ryuji yang tangannya balik lagi. Yang awalnya kan diputus sama si Wang, karena udah balik lagi dia. Untungnya ya, mereka punya kenalan orang yang punya sigil kayak healer gitu. Dan terutama nih, temannya Kaname yang gemuk itu sudah mulai ditangkap sama anggota dari Clan Egg yang pernah ngelawan Om Hiragi di episode sebelumnya, yang kemarin itu ya, yang kelihatannya terjebak dalam ledakan gedung, tapi dia berhasil selamat dan hidup, walau mukanya sih jadi kayak bajak laut gitu ya, udah pakai penutup mata. No offense ya. Dalam episode kali ini sebenarnya banyak banget yang mau dibahas, tapi kita bahas dulu awal episodenya. Di sini kita bisa melihat kelanjutan dari perbincangan negosiasi antara Kaname dengan Wang, si manusia sampah ini. Memang ngeliat mukanya aja udah kayak pengen dihabisi gitu, greget gimana gitu ngelihatnya. Untungnya aja si Kaname yang cukup pintar dalam berkata-kata dapat membohongi Wang dengan teori-teori yang cukup meyakinkan gitu ya. Dan itu juga cukup meyakinkan gua. Walau gua udah baca manga pun, udah ngelihat teori dengan rinci, tapi pada saat nonton animenya, ngedengerin cara mereka mendeliver dengan suara itu lebih meyakinkan, men. Seriusan, luar biasa memang. Ini Kaname, kalau jadi anggota MLM, udah jadi ketua serikat multi level marketing itu, meyakinkan sekali soalnya pada saat dia membohongi si Wang. Ada satu informasi yang gue salah artikan di video-video sebelumnya yang sudah gue jelaskan. Karena gue lihat dari komiknya sih bener saudara yang mengenai si Ryuji ya. Tapi gue pikir Ryuji itu adalah anggota Yakuza gitu. Tapi masih belum diketahui dia itu asal mulanya apa dan kenapa. Dan kenapa Ryuji ini benci banget sama si Wang gitu udah tahu ya. Karena saudaranya, saudara kandung ya, bukan saudara angkat. Saudara kandungnya itu dihabisi di depan matanya sendiri. Makanya dia mau balas dendam sama si Wang. Tapi ya gitu, kelihatannya ya memang ada masalah dengan geng gitu. Makanya saudara laki-laki ini jadi korban, kena imbasnya gitu ya. Ya gitu doang sih. Maaf ya, saya menjelaskan di video sebelumnya sih kayak kurang jelas, tapi ya intinya sama aja. Si Ryuji ini mau balas dendam pokoknya sama si Wang ini. Tapi akibatnya dia bertemu dengan Kaname. Malahan ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik karena kita tahu bahwa kekuatan Ryuji ini adalah lie detector atau bullshit detector gitu lah ya. Orang luar ngomongnya gitu, tapi kalau di Indonesianya itu disebut dengan pendeteksi kebohongan dan pendeteksi omong kosong gitu-gitu ya maksudnya. Di sini seperti yang kita tahu, pasti Kaname sedang bernegosiasi dengan Wang memang menjadi hal yang sangat dibutuhkan sekali untuk keadaan kedepannya. Bukan antara Wang dengan Kaname, melainkan antara Ryuji dengan Kaname. Karena seperti yang kita tahu bahwa di sini Ryuji mendeteksi kebohongan dari mulut Kaname. Dengan kata-kata terakhir Kaname yang bilang, biarkan saja, dia hanya mengikuti kelompok kami, aku tidak peduli dengannya. Maksudnya kan si Kaname ini nggak peduli sama hidup Ryuji. Tapi pas si Ryuji ini menggunakan sigilnya untuk melihat perkataan Kaname, dia ngeliat Kaname itu berbohong. Dan malah yang dimaksud sama si Kaname ini malah kebalikannya. Kaname sangat ingin Ryuji itu hidup dan menghargai dia sebagai teman satu timnya. Itu men, ngelihatnya aja memang adegannya dikit, tapi kerasa banget. Dan Ryuji ini memang bukan karakter yang sering bertindak atau sering beraksi gitu. Tapi tanpa dia jadi karakter support, itu gue yakin nggak jadi menarik ini anime atau manganya. Pokoknya seri ini kalau tanpa ada karakter support kayak si Ryuji ini, jadi kayak kurang menarik jadinya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan di mana Kaname yang sudah bersusah payah dengan cepat membuka sebuah loker dengan memasukkan password tersembunyi yang sudah dipecahkan oleh Rain. Dan disinilah letak adegan yang paling ditunggu-tunggu. Sebuah kemenangan pertama yang dimenangkan oleh kelompok Kaname. Ya, itulah yang paling ditunggu ya. Walau nggak klimaks banget sih kelihatannya. Tapi bersabar aja, karena memang kan ini sedang menuju klimaks ceritanya. Dan kelihatan juga nih, ending season kali ini tuh mau berakhirnya di mana. Dan ceritanya, endingnya itu mau di mana. Tapi di ending video ini aja gue bahasnya ya. Dengan kemenangan yang diraih sama si Kaname kali ini, sebenarnya menjadi banyak pertanyaan dari para penonton juga dan pembaca manga sekalipun. Dan di kolom komentar dari teman-teman penonton video saya pun, sudah ada yang bertanya, sebenarnya hak istimewa apa sih yang didapatkan atau diminta sama si Kaname ini? Ini menjadi hal tersembunyi yang pastinya nanti ketahuan juga sebenarnya.
Tapi demi menjawab pertanyaan dari teman-teman yang penasaran, kita yang sudah nonton animenya dan nonton episode kali ini dan sudah baca manganya pun tahu bahwa Kaname sedang berbicara dengan Game Master dan Miss Game-nya yang memberikan hak istimewa pada dirinya untuk membuat informasi baru. Yaitu, ternyata hak istimewa ini nggak cuma didapatkan oleh Kaname doang. Namun, pada awalnya sudah ada 2 orang yang sudah mendapatkan hak istimewa serupa seperti Kaname, yaitu Termis dan ketua klan dojo, si bapak-bapak yang pernah kita lihat ya. Akan gue buatkan sendiri lagi pembahasan hak istimewa ini sendiri, lain videonya maksudnya, biar tahu nanti hak istimewa yang didapatkan sama mereka itu siapa aja dan gunanya apa aja. Tapi untuk Kaname sendiri yang sudah memenangkan permainan atau event kali ini yang diselenggarakan, Kaname meminta hak istimewa yang cukup menarik dan unik. Namun, buat orang-orang sih ngomongnya itu tidak mematikan, tapi menurut gue mematikan sebenarnya. Dimana hak istimewa yang diminta Kaname itu adalah High Roller. Namanya kedengarannya sih simple ya, tapi hak istimewa ini dapat membuat Kaname memaksakan lawannya bertaruh semua atau setinggi mungkin dengan mode individual atau clan war. Misalkan pertarungannya itu pertempuran klan. Dengan menggunakan hak istimewa ini, Kaname mampu mengambil semua poin yang dimiliki lawannya. Jadi kayak, kalian tahu artinya kalau kayak gini. Jadi yang dimaksud adalah, kalau klan Kaname melawan klan lain, kan pastinya siapapun yang menang akan mendapatkan poin. Nah, poinnya ini yang jadi sebuah hal simple namun mematikan. Karena kalau poin lu habis, lu ngilang jadi kotak-kotak dan menghilang dari dunia itu. Kasarnya matilah. Jadi hal inilah yang membuat pembubaran Clan Egg nantinya itu disebabkan oleh hak istimewa Kaname yang membuat Clan Egg harus mempertaruhkan semua poinnya ketika Kaname sudah mengajukan clan war kepada kelompok Clan Egg ini. Tapi sayangnya Clan Egg itu nggak tahu kalau Kaname punya hak istimewa seperti ini. Jadi kesalahan fatal mereka juga tuh bisa ngilang dari dunia. Jadi kayak satu clan itu poinnya habis, semuanya kena imbas, semua anggotanya itu habis semua men. Nah itu dia, makanya jadi banyak yang cukup takut dengan klan Kaname ini karena mereka memiliki anggota yang cukup hebat dan kekuatan hak istimewa yang belum tentu semua orang itu tahu. Jadi jika ketuanya ikut main, mereka harus siap-siap kehilangan nyawa buat sebuah poin, atau nggak dapet poin, mereka yang ngilang. Dalam episode ini pun kita bisa melihat karakter yang terlihat seperti bapak-bapak asuransi gitu ya. Nah dia ini sebenarnya punya kekuatan yang cukup busuk juga sebenarnya. Tapi kelihatannya kita nggak akan sampai situ. Jadi nggak akan gue bahas terlalu dalam. Yang kita hanya lihat adalah fokusnya nantinya sama anaknya Homiragi ini. Yang di sini sudah bisa terlihat berpapasan dengan Rain, dan disinilah yang menjadi awal perjumpaan anaknya Homiragi dengan Kaname nantinya. Tapi sayangnya masih panjang juga ceritanya, dan di season ini kelihatannya sih nggak bakalan sampai juga ceritanya. Jadi ya gitu deh, nggak akan gue bahas panjang-panjang sih, cuman ngasih kilasannya aja. Dan untuk spoiler minggu depan, episode selanjutnya maksudnya ya, kita akan melihat pertempuran antara Kaname dengan si bapak-bapak pemilik dojo. Itu nggak tempur poin, hanya kayak latih tanding doang. Yang di dalam episode ini sebenarnya udah terlihat dia dengan istrinya yang kecil-kecil punya kekuatan healer yang nyembuhin tangannya Ryuji. Di dojo inilah yang si Kaname terlihat sudah bisa berlatih dan dengan konsisten dalam membentuk otot yang nantinya akan melakukan latih tanding dengan si om pemilik dojonya ini. Nah, bisa jadi sebuah episode yang cukup seru nantinya dikarenakan kita bisa melihat pertarungan Kaname dengan si pemilik dojo, dan kelihatannya kalau cepet juga Kaname nanti akan bisa bertemu dengan si cewek bertopeng itu yang bernama Swelling. Jadi bisa ditunggu latih tanding Kaname dengan dojo, dan kemungkinan besar Kaname yang sudah tahu kalau temennya diculik sama Clan Egg akan mulai mempersiapkan pembalasan dendamnya dengan melawan Wang secara habis-habisan. Kalau sempat itu baru persiapan doang, nggak mungkin langsung lawan karena kan fokusnya di episode selanjutnya itu akan fokus ke latih tanding saja. Dan percakapan dengan Swelling, si cewek bertopeng itu ya. Oke, itu aja pembahasan gue mengenai anime dan Miss Game episode ke-8. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nih, bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Terutama nih, jangan lupa juga untuk subscribe untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Dan tentunya, membantu mengembangkan channel ini biar bisa makin gede. Thank you banget loh. Dan sampai jumpa di video lainnya.